Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Email. Di sini saya akan membahas random lagi, di mana saya akan mengasah lagi cara saya berkomunikasi di depan kamera ini. Seperti sebelum-sebelumnya, saya kan tujuannya membuat video agar bisa melihat sejauh mana perkembangan kemampuan saya bercerita, kemampuan saya merangkai sebuah kalimat, kata per katanya. Itu akan saya lihat nanti setelah beberapa video yang saya buat. Nah, di sini saya mau cerita random kan. Saya hanya mau bilang sama diriku sendiri, saya hanya mau mengingatkan sama diriku sendiri bahwa jangan pernah membandingkan antara prosesku dengan prosesnya orang lain. Karena prosesnya masing-masing orang itu kan berbeda-beda. Ada yang cepat belajarnya, ada yang cepat bisa tahu banyak hal, ada yang lambat, ada yang sedang-sedang. Nah, saya ini prosesnya di yang paling lambat kan. Nah, tapi saya tidak mau jadikan diriku ini ya seperti ya begini-begini saja, yang menjadi lambat-lambat saja itu. Tapi saya mau berusaha menjadikan diriku itu yang bisa tahu semuanya, walaupun dengan cara belajar yang lambat itu saya tetap akan mengasah diriku itu. Saya akan mengasah diriku menjadi lebih baik lagi, walaupun berjalannya saya atau prosesnya saya itu sangat lambat. Tapi saya akan buktikan sama diriku sendiri, bukan membuktikan sama orang lain, tapi membuktikan sama diriku sendiri bahwa saya benar-benar bisa loh melakukan ini semua, mendapatkan apa yang saya mau. Dan yang seharusnya kita bandingkan itu bukan prosesnya kita dengan prosesnya orang lain kan, tapi yang perlu kita bandingkan itu adalah prosesnya kita hari ini dengan prosesnya kita yang di masa lalu, yang sebelum-sebelumnya. Apakah proses kita di yang sebelumnya itu sudah lebih baik atau masih buruk? Kalau memang masih buruk, ya kita jadikan prosesnya kita yang di sebelumnya itu, di masa lalu itu, ya kita jadikan pembelajaran di hari ini, sekarang ini, bahwa kita harus lebih semangat lagi belajarnya, harus memperjuangkan apa yang kita inginkan itu dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Bukan melihat pencapaiannya orang lain, oh dia ini sudah mencapai titik ini, kenapa saya belum? Dan kita biasanya ketika kita membandingkan dirinya kita dengan orang lain, maka yang terjadi sama dirinya kita adalah mengeluh dan iri, dan bahkan tidak melakukan apapun karena ketidaksukaannya kita terhadap mereka, keberhasilannya mereka. Jadi kalau menurutku, tapi baik juga sih sebenarnya kalau misalnya kita menjadikan prosesnya orang lain itu sebagai sebuah inspirasi, sebagai sebuah pembelajaran untuk kita yang bisa memotivasi kita lah. Itu bagus sebenarnya. Tapi yang tidak baiknya itu, yang tidak sehatnya itu adalah membandingkan, kemudian kita mengeluh, tidak melakukan apapun atas perbandingannya kita sama orang lain itu. Jadi yang saya mau bilang di sini sama diriku sendiri, khususnya fokus aja sama proses yang hari ini. Jangan pernah membandingkan perjalananku dengan perjalanan orang lain, karena akan sulit bagi kita untuk bisa fokus. Iya sih. Tapi kalau misalnya kita benar-benar fokus, maksudnya ketika misalnya kita benar-benar fokus dengan tujuannya kita, yang menjadi tujuan kita, maka lama-kelamaan apa yang menjadi tujuan kita itu bisa tercapai ketika kita fokus itu. Dan ketika misalnya kita tidak membandingkan dirinya kita dengan orang lain, ya kita akan lebih cepat
mencapai apa yang kita inginkan. Oke, begitulah intinya di sini. Kalian jangan bencat saya atas bahasan saya di video kali ini, karena saya pun sebenarnya di kepalaku itu sudah terekam jelas. Bukan terekam jelas nih. Iya, maksudnya skenario ceritanya itu sudah benar-benar saya hafal begitu ya. Tapi pada saat saya sampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di kepalaku. Mulut dan isi otakku itu tidak sinkron. Jadinya yang saya bahas di sini kayak apa sih? Kayak tidak jelas begitu. Saya pun menyadari apa yang saya bahas tadi, apa yang saya jelaskan tadi kayak terlalu berlibat, terlalu apa ya. Tapi di sini saya masih proses, dan saya harus benar-benar menjalani proses itu, menjalani ketidakbisaannya saya dalam menyingkronkan apa yang ada di kepalaku dan apa yang di mulutku. Maksudnya saya harus benar-benar menerima ketika misalnya saya lagi bercerita, terus apa yang ada di kepalaku dan apa yang saya ucapkan itu tidak sinkron. Itu saya harus menyadari, ini termasuk dari bagian prosesku. Kenapa saya sadar apa yang saya bicarakan ini kayak terlalu monoton, tapi kalau saya tidak latihan seperti ini di depan kamera ini, saya tidak akan bisa. Jadi saya harus menerima ketidakbisaannya saya ini dalam menyampaikan apa yang ada dalam kepalaku, isi dalam pikiranku. Karena kebanyakan orang pasti mengalami hal yang sama, yang dimana misal dia basicnya tidak tahu bercerita, tidak biasa bercerita, tidak biasa merangkai kata, pasti awal-awalnya seperti ini, pasti suka belibet, suka monoton pembahasannya. Tapi karena mereka punya tekad yang kuat untuk mereka bisa dalam hal itu, hal yang mereka tidak bisa kan, mereka belajar bersungguh-sungguh, mereka konsisten melakukan hal itu dengan berulang-ulang kali, melatihnya setiap hari sampai mereka benar-benar bisa. Dan mereka melihat dirinya mereka sudah berubah ketika itu sudah kayak 100-an kali atau kayak 1000 kali mereka mengulang hal itu. Mungkin sampai di sini saja untuk pembahasan random hari ini, karena saya merasa belibet, jadi saya akhiri saja sampai di sini. Setidaknya saya sudah berusaha berlatih di depan kamera, mengulang setiap harinya untuk membuat video di depan kamera ini. Oke, bye bye, see you in my next video.